Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar semuanya? Kembali lagi di kelas matematika bersama Bu Nining. Pada kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pendekatan pasangan kancing positif dan negatif. Kita ambil kesepakatan di sana bilangan 0 diwakili dengan banyaknya kancing positif sama dengan banyaknya kancing negatif. Sebuah contoh gambar yang pertama, kancingnya bermuatan netral. Yang kedua, ada sebuah kancing bermuatan positif 1, negatif 1. Kemudian gambar yang ketiga, kancingnya bermuatan positif 3, kemudian negatifnya 3. Dari gambar di atas itu mewakili bilangan 0 karena jumlah kancing positif dan negatifnya sama banyak. Mari kita hitung 2 dikurangi 3 sama saja dengan 2 ditambah negatif 3. 2-nya positif, 3-nya negatif. Jika jumlah positif dan negatif sama, kita anggap 0. Ini ada 2 pasang yang kita lebur. Sisanya tinggal negatif. Dan jumlahnya ada 1, maka 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita hitung 2 dikurangi negatif 3. Min bersebelahan dengan min menjadi positif. Jadi 2 sama saja dengan 2 ditambah 3. 2-nya positif, kemudian 3-nya juga positif. Kita hitung di situ jumlahnya ada 5 dan positif semua, maka 2 dikurangi min 3 sama dengan 5. Dengan pasangan kancing, ini kasih contoh, ini ada di buku kalian. Min 2 ditambah 10. Min 2 maka kancingnya adalah muatannya min atau negatif, ditambah ada 10 kancing muatannya positif. Maka ingat, ketika pasangan kancing, ketika jumlah negatif dan positif itu sama, maka kita anggap sebagai 0. Tadi negatifnya ada 2, pasangan kancingnya yang negatif, kemudian yang plusnya itu ada 10. Ini sudah dirinci semuanya ya, ini ada 10 positif dan 2 negatif. Ini berpasangan, maka dia melebur menjadi bilangan 0. Yang ini jadi 0, ini juga menjadi 0. Maka sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya adalah plus 8. Sudah paham? Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Contoh 4 ditambah 5. Langkah yang pertama, Udin berdiri di titik 0. Kemudian langkah yang kedua, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. 1, 2, 3, dan 4. Udin berada di posisi angka 4. Kemudian langkah yang ketiga, Udin melangkah ke depan sejauh 5 langkah kembali karena ditambah ya. Kemudian dari 5, 6, 7, 8, kemudian 9, 5 langkah. Berarti Udin berada di titik 9. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Contoh yang kedua, 9 ditambah negatif 6. Yang pertama, 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0 karena positif ya, maju 9 langkah dari 0. Yang kedua, karena negatif 6 maka mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Maka sekarang posisi Udin setelah mundur dari angka 9 6 langkah ke belakang, maka diperoleh angka 3. 9 ditambah negatif 3 menjadi 3. Kalau ke depan itu positif, kemudian mundur ke belakang itu artinya negatif.
Selanjutnya contoh pengurangan. 9 dikurangi 6, langkah yang pertama bilangan 9 berarti maju 9 langkah dari 0. Yang kedua, karena dikurangi, maka dia berbalik arah dulu, kemudian maju 6 langkah dari 9. Dari 9, dia berbalik arah, kemudian maju 6 langkah. Maka posisi sekarang ada di titik 3. Maka 9 dikurangi 6 sama dengan positif 3. Soal selanjutnya, negatif 8 dikurangi negatif 4. Negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Langkah yang kedua, karena ini pengurangan, maka berbalik arah terlebih dahulu. Kemudian negatif 4 artinya mundur 4 langkah dari angka tersebut. Maka posisi terakhir berada di negatif 4. Sehingga negatif 8 dikurangi negatif 4 hasilnya negatif 4. Diingat ya anak-anak, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan, operasi penjumlahan berarti arah yang tetap, operasi pengurangan berbalik arah. Kemudian tanda positif artinya dia maju, kemudian tanda negatif berarti dia mundur. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita hitung negatif 2 ditambah 3, dari 0 kita menuju negatif 2. Kemudian karena positif 3, maka dari negatif 2 kita berbalik arah 3 langkah dari negatif 2. Maka diperolehlah di situ di titik 1, positif 1. Maka daerah hasilnya yaitu dari 0 ke panah yang terakhir yaitu positif 1. Jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. 8 ditambah negatif 12 di buku kalian telah tergambar seperti ini ya di buku kalian. 8 karena dia positif maka dia ke kanan. Dari 0, ingat titik pangkalnya adalah 0 sampai ke angka 8. Kenapa dia ke kanan? Karena bilangannya adalah positif. Kemudian ditambah negatif 12. Negatif 12 tadi titik terakhir adalah di angka berapa? Angka 8. Karena dia ditambah negatif 12, dari angka 8 ini kita mundur 12 langkah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka di titik berapa tadi 12 langkah ke belakang? Adalah di angka 4. Kita ya garis ya. Tetap kita ambil posisinya pertama yaitu dari angka 8. Angka 8 ke angka 12 langkah ke belakang yaitu ke angka berapa tadi? Kita jangan lupa kasih tanda panahnya. Ya berapa langkah? Min 12. Ini langkah yang kedua. Yang pertama tadi dari 0 ke 8. Kemudian langkah yang kedua karena ditambah negatif 12 maka dia mundur 12 langkah dari angka 8. Hasilnya ingat-ingat ketika hasil itu dia dari titik pangkal awal yaitu dari mana? Dari 0 menuju tadi panah yang terakhir. Panah yang terakhir adalah ke angka negatif 4. Ini hasilnya. Jangan lupa berapa hasilnya? Min 4. Jadi 8 ditambah min 12 sama dengan min 4. Sudah paham ya? Insya Allah sudah paham. Sekarang
penjumlahan dan pengurangan dengan pendekatan hutang bayar. Ketika dia positif, kita bisa mengatakannya atau menandakan bahwa itu sudah bayar. Ketika negatif berarti hutang. Ingat-ingat, positif itu bayar, kemudian negatif itu adalah hutang. Contohnya ada sebuah soal min 2 ditambah 6. Maka kita dapat katakan bahwa kita punya hutang 2, kemudian dibayar 6, maka kita punya tabungan atau sisanya berapa? 4. Hutang 2 dibayar 6, otomatis yang untuk membayarnya itu masih sisa 4 atau plus 4. Jadi min 2 tambah 6 itu sama dengan 4. Contoh satu lagi yaitu min 7 ditambah 4. Kita punya hutang 7, hutang kita 7, kemudian dibayar baru 4, maka kira-kira masih punya hutang atau sudah lunas? Masih punya hutang ya, jadi hutang kita tinggal berapa? Hutang 7 dibayar 4, hutangnya tinggal 3. Silahkan kalian pakai cara atau pendekatan yang menurut kalian paling mudah. Mungkin cukup sekian, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Oke, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.